tentang hukum halal dan hukum haram. Nah, apakah anak-anak sudah tahu tentang hukum halal dan hukum haram? Jika belum, mari simak videonya. Dari judul materi tersebut, di sini kita akan membahas definisi, dasar hukum, sebab-sebab, dan penerapan hukum. Yang pertama adalah pengertian hukum halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama ada zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Contohnya bangkai darah dan babi. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Yang ketiga, proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Baik cara membuat, mengolah, atau memperoleh suatu produk juga harus halal. Namun, jika zat asalnya sudah haram, maka proses yang baik tidak akan bisa mengubahnya menjadi halal. Yang terakhir, penerapan hukum halal dan haram. Penerapan pada sikap. Kita harus memulai membiasakan penerapan halal dan haram mulai dari sikap, mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram adalah ketetapan Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Selanjutnya, penerapan pada perilaku. Perbuatan seperti membuang sampah sembarangan adalah perbuatan buruk, merusak lingkungan, dan dapat merugikan orang lain, seperti menyebabkan banjir. Meski sering tidak dianggap haram, perbuatan yang merugikan dasarnya termasuk perbuatan yang dilarang atau haram. Dan yang terakhir, penerapan pada konsumsi. Untuk memastikan suatu produk benar-benar halal, pemerintah mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal. Suatu produk yang diperiksa dan disertifikasi oleh lembaga pemeriksa halal, seperti LPPOM atau MUI sebelum dinyatakan halal. Jadi anak-anak, kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang halal dan meninggalkan yang haram. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.